Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih sebelah dari mana? Baik, baik. Coba itu lah, jangan dulu. Kalau saya bilang, Ciapus bilang jaya, 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 gitu ya. Ciapus, jaya, jaya, jaya. Nah, sebagai sehat. Ini yang dari bimbingan Ibu Pemdi dulu. Sampai sudah mulai sehat, sudah ada yang disemangati, kan? Alhamdulillah, gawe amin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i salim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam senantiasa terlimpahkan tercurahkan pada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabat dan terutama kepada kita selaku umat yang anut akan ajarannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yang baik. Amin. Ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kabin, Ibu Pemdi, dari DPRD dan tim. Yang terhormat tenaga ahli Kabupaten Bapak Dadan. Yang terhormat Ibu Kasih Ekbang Kecamatan Ciamas. Yang terhormat Ketua BPD Desa Ciapus. Yang terhormat Ketua LPM Desa Ciapus. Yang terhormat juga Ketua MUI Desa Ciapus. Kemudian Ketua BUMDes Desa Ciapus, Bapak Babinsa dan Babinnas Desa Ciapus. Dan juga Ketua TPPKK Desa Ciapus, Ibu Kades dan tim, dan juga Bapak Ketua RT dan RW sewilayah Desa Ciapus. Di kesempatan ini, di siang ini, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan yang rutin setiap tahun kita laksanakan, yaitu musyawarah rencana pembangunan. Nah, musyawarah rencana pembangunan ini tentunya diawali dengan kita sudah melaksanakan adanya musdes, musyawarah desa, yang mana pada saat musdes itu sudah dipaparkan bahwa dari wilayah silahkan untuk mengusulkan apa aja sih yang akan dilaksanakan atau diusulkan untuk di tahun 2025 yang akan dibikin perencanaan, akan dibuat perencananya oleh tim perumus di desa yang diketuai oleh Bapak Sekdes. Tentunya usulan ini tidak semuanya akan terakomodir, Pak Bu ya. Kalau saya biasakan ada usulan sebenarnya sampai 1 sampai 10 bahkan lebih lah kan. Tetapi mungkin kita akan lihat skala prioritas. Di wilayah ini apa saja sih yang skala prioritas yang dibutuhkan oleh warga. Nah, tentunya itu kita akan diskusikan dan musyawarahkan. Nah, tentunya hal-hal tersebut kita lihat nilai manfaatnya. Bagaimana apa yang kita gunakan, apa yang kita bangunkan itu bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak atau untuk masyarakat kita di wilayah kita. Karena ada beberapa kegiatan yang kadang-kadang RT RW yang selama ini saya pantau lebih terfokus misalnya ke hal-hal yang sifatnya umum, misalnya jalan lingkungan. Dan itu memang menjadi bahan utama misalnya di wilayah setiap wilayah. Tetapi kadang kita suka lupa ada hal-hal yang lain yang memang kadang-kadang terlupakan. Misalnya Pak, kebutuhan sarana air bersih. Ada di beberapa titik pada saat musim kemarau sekarang ini kadang-kadang ada keluhan dari warga, titik airnya sudah mengering atau bahkan mata airnya sudah tidak memenuhi kebutuhan. Nah, tentunya hal tersebut menjadi orientasi bapak-bapak dalam melihat kebutuhan di wilayah. Kemudian pengembangan ekonomi wilayah. Pengembangan ekonomi wilayah seperti tadi Bu Febi sampaikan itu melalui BUMDes ataupun pengembangan atau pembinaan adalah UMKM. Bagaimana kita melihat di wilayah kita pada saat memang UMKM banyak yang terpuruk, sok maka didiskusikan dengan yang punya UMKM apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang mereka inginkan, sehingga ini bisa juga ditarik wacana tersebut ataupun keluhan itu ke tingkat musrembang. Jadi musrembang itu bukan hanya pembangunan secara fisik, tapi pembangunan ekonomi kita juga. Jadi dalam itu mungkin nanti kami dari desa pada saat mendapatkan keluhan itu ataupun masukan itu bisa bekerja sama dengan stakeholder yang ada di wilayah kabupaten, misalnya dengan koperasi,
atau misalnya mungkin kalau ada pariwisata dengan dinas pariwisata, dengan hal-hal yang berhubungan dengan yang dikeluhkan oleh warga. Yang tentunya emang sampai saat ini kalau saya lihat keliling ke wilayah Bu, ini yang terpuruk memang UMKM Bu. UMKM terutama hal home industry. Yang dampak positif dan negatifnya dengan adanya online banyak yang terpuruk juga. Tetapi kalau misalnya tentunya UMKM ini juga bisa mengerti zaman, mengikuti trennya, sebetulnya mereka masih bisa eksis. Nah itulah perlunya bagaimana seorang ketua wilayah melihat kebutuhan warganya. Apakah perlu dilakukan pembinaan teknologi terhadap UMKM tersebut? Nah itu ada di desa. Silahkan bawa ke desa. Nanti kita akan coba cari tenaga ahli untuk bisa membina atau membimbing mereka. Tetapi memang dari masalahnya Pak, karena saya sudah berapa kali melakukan hal tersebut Pak. Ujung-ujung apa yang mereka tanya? Pak, modalna kumaha eta lah. Tetapi hal modalnya pun sebenarnya kita masih bisa gandeng dengan tim dari perbankan Pak. Misalnya dari BRI kemarin sempat ada di sini juga dengan bahwa itu bisa melakukan kemarin program kur. Tentunya ini yang penting syarat dan ketentuannya bisa diikuti oleh bapak-bapak. Yang paling utama adalah pembinaan pada saat mereka sudah melakukan usaha. Tidak sedikit mereka pada saat sudah mendapatkan dana, tapi digunakannya bukan hal yang untuk bersifatnya ekonomi, hal konsumtif. Nah itu yang jadi makin terpuruknya warga. Nah di lainnya ini juga tentunya pembangunan fisik ini pun juga menjadi sarana yang paling dominan juga. Jadi bapak-bapak juga silahkan, misalnya terutama di perumahan yang banyak sarana-sarana umum yang belum tersentuh Pak. Misalnya ada sarana pasung pasos, silahkan Pak bapak-bapak usulkan pada kami. Misalnya sekarang kemarin saya di tahun yang lalu di RW 9 saya bikin ruang terbuka hijau untuk sarana misalnya berkumpulnya warga ataupun misalnya anak-anak kita menjadi bisa bermain di taman tersebut. Nah tahun sekarang kita coba kembangkan di RW 8. Satu titik ada pasos-pasos yang kita terus. Nah kita akan coba buatkan tamannya sehingga taman itu lebih bisa bermanfaat untuk wilayah tersebut. Kalau di wilayah yang lainnya ada sok maka target saya 1 tahun ada sarana ruang terbuka hijau dibuat di wilayah yang memang punya sarana umumnya. Tinggal diusahakan pada kami. Dan kita di Cabang Permainan saya ada danau. Silakan dikomunikasikan antara pengelola danau, antara pengurus RT RW Ciber ataupun wilayah RW 13, dan di situ sudah ada juga KRL, sudah ada Rocklim. Nah tentunya hal tersebut kita kembangkan. Yang penting bisa bekerja sama antara program desa dan program wilayah, kita matchingkan. Jangan saya ada program desa belum apa-apa sudah ditolak. Kadang-kadang kita yang pusing gitu ya, kita mau niat baik tapi akhirnya ya saya ngikutin maunya warga, tapi pada saat ada hal kejadian yang tidak diinginkan, ujung-ujungnya kan desa kenek wae gitu, muka tempuhan. Nah, tentunya untuk perencanaan pembangunan ini ada beberapa hal yang ingin saya garisbawahi, di antaranya bahwa muslimah desa kita ini, saya sih punya apa ya, jargon untuk tahun 2025 itu salah satunya bahwa dengan kita Musrembang ini menuju masyarakat perkampungan perumahan yang mandiri melalui program desa dan wilayah. Nah, kenapa harus mandiri? Karena nih desa kita sudah mandiri Pak. Nah masyarakat pun mudah-mudahan bisa mandiri. Dan kebetulan sebagai pilot project sebetulnya di wilayah desa Ciamplas sudah ada Pak. Itu di RW 03. Kembali lagi bukan karena memang saya warga RW 03, tapi memang di RW 03 itu udah bisa mandiri Pak Bu. Setiap ada kegiatan wilayah itu bisa mereka menanggulanginya, mulai dari kemusibahan, kebencanaan, bahkan ikut membantu program desa dalam hal misalnya infrastruktur. Kemarin baru aja minggu kemarin itu udah ada kerja bakti membangun jalan pure, biayanya dari mereka, dari wilayah. Melalui program apa? Ada namanya JIS, Zakat, Infak, dan Sedekah. Dan ini sangat bermanfaat buat warga kami itu. Jadi apabila misalnya ada musibah Bu, kita dapat bantuan itu 2.500.000 dari JIS-nya ini. Nah, saya ingin di tempat lain pun bisa berkembang, walaupun mungkin bentuknya lain ya. Ada yang misalnya di RW 06 sebenarnya udah ada program paralel
di RW 05 ada bantuan sosial ya kalau Pak RW. Kemudian di RW 04 juga udah mulai ini mengikuti kayak seperti di RW 03 ada JIS juga namanya Ataun ya kalau salah. Ataun ya Pak RW ya. Tinggal di wilayah yang lain yang belum ada mah nggak sok dikembangkan. Jadi misalnya Pak Bu, pada saat yang kamu sebahan tengah selain deui, jadi orang tinggal saya badana gitu kan. Tinggal koordinasi dengan ketua Pak Ketua ini ada yang meninggal. Mulai dari kain kafannya, mulai untuk tahlilannya, bahkan untuk diajikan anak. Di lumun masuk air diajikan gini ya. Ada pengajiannya 1 minggu biasanya yang Pak Ketua MUI ya. Nah itu dari situ, kamu saya ada yang ke rumah sakit dikasih juga buat ongkosnya minimal. Jadi diharapkan di kampung-kampung yang lain sudah dikenalkan. Dan nanti insya Allah Pak, di tahun ini saya akan programkan hal tersebut. Fasilitas yang dibutuhkan akan kita siapkan dari desa. Misalnya butuh kain seleng, butuh penselama ataupun narasumber, saya akan datangkan Pak. Misalnya kayak Repat, karena Repat ini sudah mulai jalan, tetapi belum bersinergi yang bagus di antara pengurus Ataun dengan RT RW-nya ataupun dengan tokoh masyarakat lainnya. Kita akan coba berikan narasumber Pak. Bapak tinggal menjadwalkan kapan misalnya nanti kita akan di tahun 2025 sehingga masyarakat bisa terbuka tuh. Di awal juga di tahun di RT 03 banyak tantangannya, tetapi dengan terus-menerus RT RW berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama sehingga terbentuk sampai sekarang. Bahkan 1 tahun kemarin itu kita dalam 1 tahun itu bisa mengumpulkan dana hampir 225 juta dana. Dan setiap bulan tidak kurang dari 12 sampai 14 juta Pak. Yang dari masyarakat tersebut. Nah itu yang nantinya kemandirian ini perlu kita bangun sehingga masyarakat secara memang ayam sate-satenya wayahna di tanggalan wilayah. Jadi kita mesti penting kepala desa akhir mau gaduh ya kepala desa kayak semen kita mau gaduh dan pemasalah wae Pak jadinya. Nah batasan muslimbang ini diantaranya adalah satu adalah pembangunan fisik. Mungkin bangunan fisik ini tadi menyangkut jalan lingkungan. Karena nantinya bapak-bapak mesti punya brainstorming gitu ya. Hanya punya apa ya pemikiran kalau pembangunan fisik ada diantaranya adalah jalan lingkungan, baik perkampungan maupun perumahan. Kemudian juga ada sarana kesehatan, misalnya posyandu. Perhatikan tapi banyak posyandu yang ada di wilayah ulahannya ditergebatin ke kader. Bapak RT dan RW juga punya kewajiban mengontrol posyandu mulai dari bangunannya dan juga kegiatannya dan kebutuhan lainnya. Kemudian juga pembangunan sarana MCK. Nah, sarana MCK ini juga kadang-kadang di wilayah suka nggak ngeh gitu ya, karena tidak semua warga itu sudah punya toilet di dalam. Kadang juga mereka masih banyak yang belum punya. Udah sampai dolbon apapun, dolbon mau di kebun punya benten. Ataupun saya buang hajat ke saluran ataupun ke sungai. Sementara sungai tersebut dipakai untuk sarana mandi juga warga. Nah, silakan Bapak-bapak yang punya saya kemarin di RW 04, RW 05, RW 03 RW 06 ya sudah diberikan MCK, gunakan MCK itu sebaik mungkin. Kalau perlu ada pengembangan mangga. Karena di 04 ternyata saya baru melihat tuh bahwa di situ ada sarana MCK yang cukup besar, tetapi karena tidak terawat. Kalau mungkin kalau ini bisa kita coba usulkan juga melalui daftar usulan pembangunan ke PUPR, bahkan MCK yang permanen. Kemudian juga apabila di wilayah juga perlu untuk tadi ya buang kotoran itu adanya program IPAL. Di RW 33 sudah ada IPAL walaupun belum maksimal. Nah IPAL ini ada IPAL komunal, ada juga IPAL individual. Kalau yang ada usulan dari Bapak silakan. Kemudian juga ada untuk air resapan. Di wilayah Jawa Permai itu di RW 8 sekarang terjadi genangan air kalau hujan besar Pak pada nanti. Makanya saya coba usulkan untuk pembuatan sumur resapan Pak. Di RW nanti insya Allah akan kita usulkan untuk tahun 2025 ke PUPR dan bisa realisasi. Kemudian juga sarana air bersih. Tadi Pak ya sarana bersih kadang-kadang kita suka lupa bahwa pada saat musim kemarau ada warga kita
yang sumbernya cuma cetek dia cuma 4 atau 6 meter sehingga airnya tidak cukup. Dan alhamdulillah di tahun sekarang kita sudah untuk sarana air bersih di RW 05 dapat bantuan dari PUPR yaitu untuk sarana air bersih melalui program sumur yaitu di RT 03 RW 05. Kemudian juga di RW 06 juga kemarin juga kita sudah bangunkan juga untuk sarana air bersihnya sumur bornya, karena untuk torennya sudah ada, kita dapat bantuan dari DPKPP Pak yang 8.000 liter, jadi kita hanya menyediakan sumur bornya aja. Kemudian di RW 04 juga tahun sekarang dibangunkan juga sumur air bersihnya juga ya Pak Ero ya. Tolong yang sudah dibangunkan itu dimanfaatkan dan dirawat. Nah, kemudian juga untuk sarana umum lainnya ada misalnya tadi Pak ya, pembangunan TPT. Nah, nanti TPT ini akan jadi daftar usulan karena itu ada berapa kewenangan itu memang adanya di PUPR, misalnya TPT di aliran sungai. Nah, itu biasanya itu ada kewenangan di PUPR, maupun mungkin sekarang ini sudah bisa diangkatkan dari Samisade ya Pak Dadan, tetapi urusannya masih ribet, mesti ngurusin ini, izin itu. Dan di setiap tahun alhamdulillah di Desa Ciapus kita ada terus bantuan untuk TPT. Tahun sekarang itu ada di RW 07 yang dekat longsoran Pak, yang ada bulu tangkis yang dulu itu. Yang paling panjang mungkin di RW 07 di RT 04 itu hampir 50 meter yang sudah dibangunkan di tahun yang lalu. Kemudian di samping itu juga ada namanya tadi Pak yang ruang terbuka hijau, ruang bermain anak. Nah, silahkan Bapak-Bapak yang punya pasos yang bisa kita gunakan, coba diusulkan sehingga ini menjadi ruang terbuka buat keluarga dan ruang untuk bermain anak, sehingga anak itu bisa berinteraksi Pak dengan sesama tetangga, terutama yang di komplek. Kadang-kadang sok jalan ya mungkin pada hari Minggu dengan adanya taman yang ditata dengan baik itu menjadi daya tarik untuk kita berinteraksi dengan sesama tetangga, terutama untuk anak-anak, untuk tumbuh kembangnya anak juga bisa berpengaruh bagus gitu. Kemudian juga untuk yang di luar kewenangan itu untuk PJU ada di kemarin ada di RW salah satu RW di Ciamosemen mengusulkan penerangan jalan umum. Ternyata Pak PJU ini baru dibentukkan untuk sarana di lingkungan jalan-jalan desa atau jalan kabupaten Pak. Jadi kalau untuk di dalam komplek itu menjadi masih menjadi tanggung jawab misalnya wilayah ini itu. Baik, coba nanti kita akan support, kalau memang bisa support dari dana desa kita akan coba ajukan hitung kerugiannya berapa gitu kan, dengan catatan bahwa mungkin dalam satu RT pakaian hiji lah minimal gitu kan, atau lumayannya tetap proyek gitu ya. Di RW 9 terutama salah satunya dia minta taman yang sudah dibangun dikasih PJU-nya ya Pak RW ya, kita dari Pak RW 9 ya. Jadi coba kita itu Pak di tahun besok mudah-mudahan bisa realisasi. Kemudian juga irigasi. Nah, irigasi ini adalah saluran yang melintas di pinggir jalan utama. Pak, Bu, untuk irigasi semacam ini itu kewenangannya adalah bukan di desa. Misalnya 2 tahun yang lalu saya memperbaiki irigasi di RW 02 yang di pinggir jalan, karena memang sering terjadi orang kecelakaan segala macam waktu jalan itu belum dibeton. Ternyata itu menyalahi aturan. Waktu itu saya belum tahu bahwa itu kewenangan dari dinas pengairan, sehingga saya disuruh mengembalikan. Untung tergede kan, itu 20 juta lah. Baik itu kurang mata telah gitu, karena saya nggak tahu dan kebetulan di situ sering terjadi insiden dan ada kebijakan yang mereka oke, tapi jangan diulangi lagi kan. Jadi saya agak kapok kalau ada irigasi yang di pinggir jalan, misalnya di RW 16 gitu ya, yang ke arah RW 6 itu kadang-kadang itunya sudah mulai banyak yang abrasi. Nah, itu tidak bisa dianggarkan dari dana desa. Jika kalau kita akan coba usulkan ke dinas pengairan. Jadi kalau misalnya Pak RW-nya kemarin cepat ke saya, Pak ini tak ayah konsen, aduh Pak wayangnya itu bisa di kewenangan desa nggak apa. Loh ayah kayak bilang kita mengembalikan kalau saya harus membangun itu. Karena kita di dalam pemerintah itu ada aturan main yang memang harus kita ikutin sesuai dengan aturan dan undang-undangnya, sehingga tidak niat baik tetapi kalau menyalahi aturan nggak tetap aja salah kena baik gitu kan. Kemudian sarana pendidikan. Nah, untuk Ibu Kepala Sekolah SD Ciapus 2 dan SD Ciapus 5
Nah, untuk sarana pendidikan ini alhamdulillah di tahun 2022 Bu ya, kalau saya sudah diperbaiki ya Bu, lokal yang SD Capus 7-nya itu ya, yang sebelum di merger. Oh ya, nggak apa-apa. Ini sebagai kewenangan aja. Nah, itu juga kewenangan bukan di kami, tapi kami punya kewajiban mengusulkan. Pada saat Ibu mengusulkan ke desa, kami akan mengusulkan lagi ke tingkat berikutnya, ke kecamatan dan kabupaten. Dan alhamdulillah waktu itu sudah terfollow up dan sudah bisa dibangunkan. Hingga mungkin sarana yang lainnya, misalnya SD Capus 2 di depan SD itu ada saluran yang melintas. Sebenarnya saya udah segetek, sebenarnya saya ngecor karena ada anak sekolah yang parkir atau segala macam, bahkan ada pedagang karena mengganggu aktivitas jalan raya. Tetapi karena kewenangan bukan dari kami, ya apa boleh buat, kami tidak bisa buat apa-apa gitu ya. Tetapi niatan kami sudah ada, bahkan kita kemarin sudah usulkan di tahun kemarin juga, tetapi belum ada realisasi. Dan mudah di tiap tahun kita akan usulkan hal tersebut. Kalau misalnya ada kebutuhan lokasi segala macam, maka Ibu bisa usulkan pada kami, nanti kita akan coba bantu. Selain mungkin Ibu juga bisa mengusulkan ke dinas pendidikan tuh ya. Nanti dari pihak desa pun kita akan support juga. Di samping itu nanti ada pembinaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Di antaranya tadi pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan BUMDes dan juga UMKM. Nah, tinggal bagaimana nih BUMDes kita bisa lebih greget. Nah, nanti kita akan coba di tahun 2025 ini bisa lebih maksimal untuk kegiatannya. Dan saya harapkan dari BUMDes ini bisa bekerja sama dengan pihak ketiga sehingga bisa memaksimalkan sarana dan prasarana yang sudah dibangunkan oleh desa. Kemudian juga pengembangan usaha ketahanan pangan. Nah, usaha ketahanan pangan ini kita sudah ada hidroponik dan peternakan. Bagi para bapak, para ibu yang mau bergabung dengan tim misalnya di hidroponik, mangga bisa nanti bergabungan dengan Pak Sekdes gitu kan. Kemudian juga di pengembangan untuk peternakan domba, mangga itu nanti bisa usul ke Pak Sekdes, nanti Pak Sekdes bersama dengan kelompoknya. Karena di tahun sekarang kita akan support kembali ternak itu kurang lebih hampir 40 ekor. Dan kalau bisa sih Ibu, barangkali Bu untuk ketahanan pangan support ini jangan terlalu gede Bu, pusing kadang gede duitnya tapi orang akan nonton liar gitu kan. Dan ini menjadi problematik hampir di semua desa juga. Dengan adanya uang ketahanan pangan, lah untuk pukul nggunakeun urang dicarekan kita bakal jadi temuan. Teu digunakeun da lieur nggunakeun kana naon deui gitu kadang-kadang. Nah, tentunya ini juga kami berharap barangkali di tim DPRD bisa ada kebijakan yang lain dan untuk persentasenya gitu kan, ini 20% 20% ya, mereka kalau bisa diturunkan sedikit aja bisa lebih maksimal saja usaha yang lain itu. Kemudian pembinaan kepemudaan Karang Taruna dan Kepemudaan itu tadi melalui kita nanti ada satu sesi kegiatan di tahun 2024 itu adalah untuk kegiatan desa bersinar, desa bersih narkoba sama desa tanggap bencana Tagana. Nah, mudah-mudahan di Oktober itu bisa terrealisasi nih untuk kegiatan tersebut sehingga kita bisa sedikit menanggulangi kenakalan anak di wilayah kita, terutama yang bersifatnya ke penggunaan zat aditif maupun narkoba. Kemudian di setiap tahun kita tentunya selalu ada peningkatan kapasitas aparatur desa. Nah, kemudian di tahun sekarang kita pun ada peningkatan aparatur desa yang nantinya akan diatur oleh tim dari desa. Kemudian juga pembinaan di bidang keagamaan untuk MUI gitu kan. Kita sudah berjalan yaitu tahun-tahun kemarin itu ada acara keliling, ada pengajian keliling. Nah, bahkan nanti ini juga Pak Ustadz punya program tadi ya, kayak kemarin Pak Ustadz untuk pembinaan santri mangga. Barangkali nanti kita coba bisa support dari BAPRD ataupun dari DD untuk kegiatan pembinaan ini. Jadi silakan kalau memang punya usulan diskusikan aja ya dari MUI kemudian dari juga. Kemudian juga pembinaan PKK. Nah, PKK yang selama ini juga memang sudah dapat support walaupun tidak banyak. Bagaimana ada kegiatan yang lainnya mau disukai mangga gitu.
Jadi nanti kita akan berkolaborasi antara desa dan juga kelembagaan-kelembagaan lainnya. Kemudian di samping itu juga pemandangan pasus-pasus yang ada di lingkungan Camat Permai terutama nih Pak. Jadi ada beberapa pasus-pasus yang belum maksimal Pak. Misalnya Pak, saya masih menelusuri adalah pasus-pasus di belakang Masjid Al-Hijri Pak, yang cukup luas itu. Peruntukannya untuk apa dan kita bisa gunakan untuk apa? Untuk apa ya? Desa kita. Kalau misalnya kita gunakan untuk desa yang lebih bermanfaat, coba nanti akan saya telusuri dulu Pak itu pasus-pasus. Kemudian juga pasus-pasus yang ada di bantaran sungai, yang ujung-ujungnya berubah menjadi garasi lah, menjadi naon lah. Nah, itu tentunya wilayah yang lebih tahu gitu kan. Tetapi mungkin ada space wilayah yang memang bisa kita gunakan untuk pengembangan jadi daerah hijau atau itu. Nah, nanti kita coba akan ini juga akan kita coba diskusikan juga. Kemudian juga revitalisasi pasus-pasus yang ada di wilayah dalam, misalnya di wilayah klaster masing-masing. Ada dua Pak, pasus-pasus ada yang memang kewenangannya di dalam, ada kewenangan memang di luar. Di luar itu contohnya adalah kayak Danau Camat Permai. Kemudian pasus-pasus yang ada di depan, yang misalnya ada BUMDes, ada Polsek, ada Pinustudung. Nah itu kewenangan untuk pemanfaatan itu harus mengusulkan pinjam pakai ke badan aset, sehingga pengelolaannya itu bisa kita kelola, dan yang di depan kita sudah pinjam pakai. Kemudian di samping itu kita ada juga pemanfaatan aset luar desa. Luar desa itu ada aset pemerintah tapi bukan pemerintah desa Ciapus. Misalnya di wilayah itu ada asetnya desa Ciomas yang kita sekarang gunakan untuk kegiatan ketahanan pangan, untuk hidroponik dan peternakan. Nah kita manfaatkan, kita kerjasamakan dengan pihak desa Ciomas. Kemudian ada aset kota Madia yang sekarang dijadikan sarana olahraga sepak bola, dan sampai sekarang ini sedang dikawal oleh Pak Setiawan nih Ketua LPM untuk pinjam pakainya. Mudah-mudahan tahun sekarang bisa terrealisasi ya Bapak. Terima kasih Pak Setiawan yang mengawal terus tanpa lelah. Beliau mengawal terus sampai ke sekarang udah nyampe ke badan aset kota. Nah kemarin dari sudah pun dari kota kabupatennya kami sudah audiensi juga dengan pihak ininya dan pihak badan aset daerah kabupaten, dan sekarang sudah masuk usulannya itu ke kota ya Pak Setiawan ya. Dan mudah-mudahan tahun sekarang bisa keluar pinjam pakainya di tahun 2025 kita bisa menata layak itu. Minimal warga desa Cabut punya tempat untuk berolahraga. Kita bikin jogging tracknya, kita bikin ya minimal mendekati kayak sempur lah gitu, walaupun tidak sempurna kayak sempur gitu kan. Minimal kayak olahraga pinggir itu bisa di pinggir lapangannya. Dan juga nanti ini bisa digunakan apabila ada tata desa pun bisa kita bisa lakukan di sana. Kemudian juga di samping itu pun juga tadi pembinaan untuk masyarakat desa. Tadi menurut saya desa ini ada salah satunya adalah pembinaan dari sumber pembinaan bidang ekonominya yang mengenai UMKM, BUMDes dan lainnya, pembinaan untuk kepemudaannya, kemudian pembinaan untuk kaum wanitanya, pembinaan untuk bidang keagamaannya. Nah silahkan ibu-ibu di sarana musdalbang ini adalah sarana ibu-ibu untuk mengusulkan apa yang ingin dikembangkan di kelembagaan ataupun di wilayah masing-masing. Nah kan itu salah satu paparan yang tentunya garis besar yang saya coba utarakan kepada Bapak Ibu-ibu, sehingga pada saat ibu-ibu mengusulkan kegiatan tersebut tidak terlepas dari tadi yang sudah saya utarakan. Dan dimohon juga pada Ketua RT dan RW pada saat membuat usulan itu dibikin ranking 1, 2, 3, dan 4, dan 5 dan seterusnya. Jadi ranking pertama itu adalah menjadi ranking yang prioritas. Jadi kami bisa tahu ini nomor 1 ini adalah prioritas. Kalau misalnya ranking yang ada prioritasnya itu misalnya pembangunan sarana inklusi dibikin habis itu nomor 4. Nomor 1 misalnya pembangunan posyandu. Kami akan tanya jadi kebutuhan yang sana itu posyandu, padahal mungkin yang paling urgent banget adalah sarana inklusi. Nah, bahwa bikin ranking sehingga kami pada saat menentukan kebijakan adalah
bisa tahu juga dari usulan yang Bapak buat kepada kami. Demikian paparan dari saya selaku Kepala Desa. Sekali lagi, yuk kita bareng-bareng membangun desa kita. Yuk kita upayakan wilayah kita masing-masing menjadi wilayah yang mandiri, yang bisa masyarakat bisa lebih care terhadap apa yang sudah dibangunkan dan apa yang akan dibangunkan, sehingga tidak hanya ketergantungan kepada pemerintah, tapi ada kepedulian dari wilayah juga dengan cara bergotong royong dan juga bekerjasama antar lembaga di wilayah. Demikian dari saya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata perkataan yang kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dadang dan Ibu Febri ya, dari tim yang sudah hadir, dan tentunya pada semua yang ada di sini. Yuk kita ikuti musyawarah ini sehingga mendapatkan acuan pembangunan di tahun 2025 yang lebih bermanfaat untuk warga kita. Demikian Bapak Ibu Daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Kades, tepuk tangan untuk Pak Kades. Tadi adalah gambaran umum terkait pertemuan kali ini. Oke, setelah ini saya akan paparkan untuk materi inti Musrenbang selaku Ketua Tim Penyusunan KPDS tahun 2025. Baik, mohon izin Bu Febri dan Pak Dadang, kalau Bu Febri bagi menuju tes hasil pelatihan kemarin.